lumayan perjuangannya sampai akhirnya kita pindah ke Bandung. Oke, kalau menunggangi unit, gua dulu pertama belajar motor itu pakai Karisma. Itu pertama kali belajar motor, diajarin almarhum. Apa yang terbersit saat atau timbul ide, gua harus jadi motovlog? Oke. Jadi ceritanya setelah Blacky kecelakaan, cuman buat saya kok capek kalau nyimpennya dalam bentuk memory card. Kita mesti punya harddisk lagi, nontonnya juga entah kapan tidak terlihat. Kemudian ada teman-teman motor yang dari klub lain datang ke daerah tersebut malah dihadang, malah ditimpukin batu. Oke, Bro Rio, Siap. thank you udah terima undangan kita, satu respon positif bagi kita. Siap, brother. Salam dari kami, channel YouTube Obras, obrolan ala Siombing. Siap. Jadi di sini kita ingin sedikit berbagi, Bro, minta satu cerita sebagai motovlog. Siap. Karena dari acak-acak kita ada profil Bro Rio, itu patut bisa sebagai motivator serta inspiring banyak YouTuber, motovlog serta khususnya dunia bikers. Siap. Boleh. Boleh aku buka ya? Oke, boleh. Thank you. Perkenalan dulu? Ya. Oke. Perkenalkan saya, pakai gue ya? Gue nggak apa-apa nih ya? Gue nggak apa-apa. Biar ada anak muda nih. Oke. Gue Bro Rio. Nama panjangnya Muhammad Vario. Instagram sih kebalik, Vario Muhammad, harusnya Muhammad Vario. Domisili Bandung untuk saat ini, dulu di Lampung, tapi sekarang udah tinggal di Bandung. Dulu mulai ngevlognya di Lampung, alhamdulillah lumayan perjuangannya sampai akhirnya kita pindah ke Bandung. Gitu. Alhamdulillah sekarang konsisten di motovlog dari awal, memang nge-YouTube memang konsisten di motovlog sampai hari ini. Tapi memang ikonnya Bro Rio yang Harley itu sudah tidak ada, sudah terjual. Minta doanya aja brother, mudah-mudahan amin, one day Harley itu kembali lah ya. Amin. Untuk sekarang kita pakainya guys. Oke. Jadi dari mulai bermain di dunia bikers itu menunggangi unit apa tuh? Oke, kalau menunggangi unit, gue dulu pertama belajar motor itu pakai Karisma. Itu pertama kali belajar motor, diajarin almarhum bokap. Terus sampai SMA punya Fiction, kuliah masih pakai Fiction. Nah, pertama kali kenapa suka motor tuh gara-gara touring ke Garut. Memang hati ini kayaknya udah deket sama yang namanya Garut ya. Jadi pertama kali sukanya riding itu gara-gara dari Jatinangor. Jadi dulu kuliah di Jatinangor, riding ke Garut. Fiction, kemudian beres kuliah, pulang ke Lampung. Di Lampung kita ngobrol-ngobrol sama almarhum bokap, mau nyoba moge, akhirnya ngambil versi 650. Oh, pertama kali moge yang gue punya itu versi 650. Nah, habis itu almarhum pengen pakai Harley, nambah unit Harley. Kalau teman-teman subscriber dan follower mungkin tahu Blacky. Nah, nambah Ultra 2014. Kemudian Ultra itu juga yang membawa almarhum bokap meninggal. Jadi memang almarhum bokap kecelakaan di Sumatera Selatan ya, pakai Harley si Blacky itu tahun 2016. Nah, kemudian dari situ mungkin kehidupannya berubah ya setelah almarhum bapak meninggal, kayak ngegantiin gitu. Dan dibawa ke HDCI Lampung juga, otomatis udah diajak-ajak gitu, gak punya motor gak mungkin. Jadi dunia darah seorang bikers ini dari bokap ya? Dari bokap. Dari bokap. Dari bokap.
boleh dikatakan satu gen lah ya. Emang almarhum sukanya motoran, gue juga sebelum diajak bokap memang suka motoran, nyambung lah. Ya memang gen yang mungkin. Oke. Nah setelah jalani dunia bikers bro, terus beralih ke motovlog, itu kan melalui proses yang sangat luar biasa ya. Yes. Apa yang terbersit saat atau timbul ide, gue harus jadi motovlog? Oke. Jadi ceritanya setelah Blacky kecelakaan hancur, ada acara HDCI, otomatis mau nggak mau harus punya Harley juga karena sudah ikut di acara HDCI, udah jadi anggota juga. Akhirnya ngambillah si Blue tahun 2016. Si Blue ini Road Glide Ultra tahun 2013. Gue belinya second tahun 2016. Dari situ memang waktu masih sama bokap tuh kita masih pakai GoPro. Masih ingat GoPro 4 kalau nggak salah. Kita suka video dan cara mau video itu hidupin 30 menit habis memori dah. Masih gitu. Okay. Dan itu berkepanjangan sampai dulu ada acara Road Glide Owners Group yang kedua kalau nggak salah, acara di Bali. Pakai GoPro. Dan pada akhirnya memang terlalu sering pakai GoPro, banyak file yang gue simpan. Waduh sayang juga nih kalau nggak kepake gitu kan, karena memang kita record buat buat dokumentasi pribadi next tahapan lah gitu ya. Cuman buat saya kok capek kalau nyimpennya dalam bentuk memory card. Kita mesti punya hard disk lagi, nontonnya juga entah kapan, tidak terkonsep ya kan. Kenapa nggak kita edit? Nah, karena basic bahan banyak, kita coba edit lah video pertama itu waktu RGOG yang kedua anniversary di Bali. Kita edit, dubbing waktu itu. Jadi kita masih pakai dubbing karena memang waktu itu nggak ngomong, kita dubbing, keterusan alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Nah untuk sekarang bro, dengan proses lebih kurang 200.000 subscribe ya, kita lihat tentu banyak proses gitu ya. Banyak proses mungkin dari pengerjaan, dari proses untuk jalan sendiri sebagai bikers. Untuk sekarang menunggangi unit apa bro? Kalau sekarang 2022 si Blue akhirnya udah lepas, udah dijual. Jadi selama hampir 6 tahun ya, 6 tahun udah sama Blue bareng-bareng. Sekarang udah dijual karena ketemu unit yang memang jauh lebih nyaman. Karena memang basicnya kita touring, bukan San Morian. Touring jauh juga membutuhkan kendaraan yang memadai lah ya. Sebenarnya Harley memadai, cuman karena basic saya boncengan juga. Gue itu kalau riding tuh pasti sama bini, boncengan kemana. Dan untuk Harley itu boncengan di jalan yang enggak kurang ini. Iya, kasihan di bonceng itu ketika masuk lubang atau antara jembatan dengan aspal itu kan suka ada sambungan itu ya. Nah itu kasihan. Jadi akhirnya setelah teman-teman pada pakai GS, keracunan pakai GS, belilah si Whale. Jadi kita namanya Whale. Kenapa Whale? Karena white blue. Itu simpel. Yang hitam warna namanya black, yang biru namanya blue, yang ini karena putih biru Whale dah, white blue dah. Gitu. Di cc berapa itu? 1250. Boleh tahu nominal berapa sekarang untuk unit itu? Untuk GS 2019 itu sekitar 900-an. Kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng, tapi second lah ya. Ya, kita juga dari gua pribadi waktu itu kontak ke pihak manajemen Bro Rio, ada Bro Raffi untuk minta dihubungkan kan gitu. Dan jujur kita harus bicara bahwa ini manajemen yang sangat welcome. Apalagi kita untuk kelasnya jauh gitu bro. Kita pemula banget newbie. Jadi YouTube sama bikers. Akhirnya kita dipertemukan satu ucapan terima kasih yang teringat dari kami. Nah terus kita juga lihat banyak fans waktu apalagi masih dengan Blue gitu ya. Kita lihat luar biasa komen dan segala macam. Makanya kita menunjukkan banyak profil, akhirnya kita ambil Bro Rio. Nah yang sekarang banyak menjadi dilema itu Bro Rio adalah identik Moge itu sulit untuk friendly dengan yang sesi di bawah gitu ya. Itu bagaimana kalau pendapat Bro Rio? Bingung ya, karena menurut gue sih bro,
Harley atau motor atau klub apapun tuh bukan tergantung motornya. Gue rasa sih tergantung orangnya. Kayak kita aja sering banget bikin riding santai dan kita gabung dengan siapa aja. Aku udah bikin 4 kali dan itu cc 125 cc Beat ya. 70 ada 70 cc Yamaha apa? Yamaha bebek itu ya, bebek itu. Ya? Itu ada dan kita bisa aja. Pernah bareng? Pernah dong. Kita ke Pangandaran. Memang walaupun dia memang orang Pangandaran, kita start dari Pangandaran ke Batu Karas. Gak ada masalah, nyampe kok. Sampai kita pulang kok, sampai barengan sama mereka. Jadi kita sepakat bahwa CC itu bukan menjadi yang utama ya. Kalau lu memang anak motor, lu nggak akan mikirin CC-nya. Luar biasa. Cuman memang gini, ini reality ya. Kadang kita riding juga tergantung niatnya mau kemana. Kalau gue jujur riding pengen silaturahim, ya bikinlah riding santai. Tapi kalau mau riding niat riding, ya kita bikin internal riding. Aku akan bareng sama teman-teman Kobar, bareng sama teman-teman ADCI, bareng sama teman-teman RGOG. Kalau memang serius riding, karena memang jujur gak bisa digabung. Betul. Bukan masalah kitanya, tapi kasihan teman-temannya. Nggak mungkin dong kita tinggalin terus gitu loh. Gitu, kurang lebih gitu sih. Jadi memang tergantung gimana orangnya. Buktinya kita bikin riding ini udah mau 4 kali riding santai gabungan. All bikers, all CC. All CC, bahkan yang dibonceng. Kenapa timbul ide seperti itu? Nggak ada timbul yang memang gini aja kita. Oh, luar biasa. Iya dong, karena nggak terbatas. Lu mau main sama siapa aja, kita anak motor sih bro. Jadi betul-betul brotherhood, no limit itu. Iya dong, ya? Iya dong. Kalau mau bikin, jadi gini, komunitas, klub, silakan mau pilih berapa silakan. Kita mau ada komunitas Muslim biker, silakan. Nanti kita ada komunitas gabungan juga dengan yang selain Muslim juga. Nanti kita ada gabungan juga dengan CC yang kecil juga. Nanti kita ada lagi komunitas yang memang CC gede semua, jadi semua diambil. Kalau menurut gua harusnya gitu. Dan gak cuma gua, bukan cuma gua. Jadi kadang orang berpikir, wah ini anak moge itu karakternya yang kayak gitu tuh, arogan dan lain-lain. Enggak, ada kok teman-teman yang memang gue kenal bro, riding bareng aja, nggak ada masalah. Dan di Bandung, di Lampung pun sering dulu kita riding sama F1 ZR sampai knalpotnya keluar oli itu gue pernah ngalamin. Artinya kan enggak lah, asal kenal dulu aja mungkin sama kita gitu. Oke bro, terus selanjutnya kita dengar aktivitas bro aktif juga di IMI ya. Ya IMI Jabar ya. Boleh tahu posisi di IMI bro? Di IMI kita ketua Komisi Teknologi dan Informasi. Mungkin karena memang kenal sama ketua IMI Jabar juga, orang dalam lah mungkin nilainya. Enggak sih, alhamdulillah dipercayai sama ketua sama Om Daniel untuk menjabat posisi ketua komisi. Cuma memang hanya di media. Jadi kita komisi tersebut tuh ada beberapa divisi, ada IT sama ada media. Situ sih. Luar biasa di usia muda gitu ya, dengan perform yang cool, yang ganteng, pendatang kota Bandung, ya kan? Tapi ada keinginan untuk kembali. Kalau orang tua dua-dua dari Sumatera? Dua-dua orang tua saya dari Sumatera, ibu saya dari Bangka, bapak saya dari Sumatera Selatan, Pagar Alam atau Lahat lah ya kalau orang nggak tahu. Tapi memang pada akhirnya kecintaannya di tanah sini, tanah Sunda. Priangan ya. Tanah Priangan. Sedikit kita minta, bro, masukan ataupun motivasi untuk para YouTuber, motovlog, sama bikers yang kadang-kadang bikers punya sifat minder ya saat bergaul melihat sesi beda itu pasti punya sifat minder gitu. Yes. Masukannya apa ya? Intinya sih bersyukur sih ya, kurang lebih kita harus bersyukur bro. Kadang kan kita ngomongin sesi kita kecil, tapi kita lupa saat kita punya motor. Katakanlah misalkan NMAX, katakanlah misalkan Beat lah ya. Kita lupa bahwa ada orang yang kesulitan untuk memiliki motor. Kita lupa bahwa di saat yang bersamaan ada orang kesulitan ingin berdiri, bahkan jangan mengendarai motor aja, ingin berdiri terbaring di rumah sakit, atau mungkin dia diciptakan memang dengan kekurangannya. Kita lupa, makanya kita harus bersyukur brother. Kadang kita ngelihatnya tuh ke atas terus, minder sama orang lain.
nggak perlu juga minder, karena yang kita miliki saat ini itu mungkin diingini orang lain. Yang kita punya sekarang itu mungkin orang pengen gitu loh, dan nggak sanggup karena memang diciptakan mungkin tidak bisa melihat, karena diciptakan mungkin kekurangan kaki, mohon maaf. Ya kondisi kita bisa riding itu udah syukuri aja. Jadi apapun yang kita tumpangi sekarang kita pasti bikin dong. adalah satu pasti dong berkat gitu ya. Pasti yang dong. harus kita syukuri. Benar. Dan keasikan riding, keseruan riding itu bukan berdasarkan cc-nya. Motor apa lu punya, cari inner circle sendiri. Cari aja yang asik-asik siapa sih. Kadang dapat dari teman kantor, kadang dapat dari komplek. Gue dapat dari teman komplek, tetangga-tetangga asik riding. Kadang dapat dari misalkan masjidnya atau dari mana lah. Itu banyak banget cara. Dan dinikmati, syukuri, nggak usah ngeliat ke yang lain, syukurin yang punya aja. Jadi kita believe bahwa proses itu pasti ada. Pasti dong. Dan kita harus syukuri itu. Pasti dong. Pasti. Nah, sebelum kita review ke Bro Rio, terakhir dari kita banyak japrian masuk ke kita, banyak yang tanya, Bro itu kalau Bro Rio kita undang di acara apa, mau datang nggak sih? Oh mau banget. Asalkan mungkin di waktu yang bisa lah ya, artinya nggak bohong juga, memang kita juga ada kehidupan lain selain entertain. Kita pengusaha juga, kita bolak-balik Sumatera, Jawa juga, kadang juga bolak-balik Garut, Bandung juga kan. Artinya kita juga kerja bos. Kalau waktunya memungkinkan, kalau memang sanggup datang, ya insya Allah kita sanggup datang. Kita di acara-acara ataupun seminar. Ngajak riding juga waktu itu dengan BAI ya, Bandung Advokat Indonesia, ikut riding. Biker Advokat Indonesia. Yang kemarin kita baru review. Iya. Ketemuan di Giant, jalan, ternyata memang waktu itu kopling putus ya. Memang bukannya kita nggak mau, tapi kalau kopling nggak putus sampai ke acara mana juga sampai. Jadi nggak ada masalah. Mau klub apa, asalkan jangan beda klub. Lu klubnya mobil, gue suruh naik motor sendiri ya nggak bisa lah, curang dong. Mau acara anniversary kek, mau ada acara apa kek, mau ada invitation, insya Allah ada. Tanpa melihat komunitas atau CC ya kembali ya. Jangankan komunitas atau CC, free lah gitu loh. Ya, karena di Linktree juga kita ada, gue nyediain kayak mau ucapan semua free, mau ada ngajak riding itu ada di Linktree semua. Jadi kalau ada yang request untuk memberikan ucapan bisa. Ada, silakan. Ada di Linktree, nanti klik aja nyambung langsung ke WA anak bau kencur. Nanti ada misalkan ngajak riding, asalkan nanti ngobrol dengan Arafi, nggak mesti acara anniversary mau ngajak riding klub, misalkan klub NMAX atau XMAX mau riding kemana, DM aja ke Arafi, nggak ada masalah. Oke, brother, terakhir kita minta statement sebagai biker sekaligus motovlog tentang dunia perkembangan bikers. Oh, tentang dunia perkembangan bikers. Dua ya, aku ambil dunia perkembangan bikers dengan motovlog. Kalau buat bikers, kadang kita juga nggak bisa nurutin semua kemauan kita. Betul. Gue tahu lu pada jago willy, gue tahu lu pada jago nikung, gue tahu lu pada jago kebut-kebutan, gue tahu lu ada keinginan buat difoto. Tapi jangan sampai nyusahin orang lain. Ya. Dan yang rusak tuh bukan cuma lu aja, kita juga rusak gara-gara lu. Dan khususnya buat teman-teman moge juga ya, saya yang kena ini. Kalau mau rusak, ya kayak saya nggak akan pakai atribut apapun. Jadi kalau ada kesalahan ya kesalahan pribadi lah ya. Pun nggak pakai apa-apa juga, ada komunitas yang terpengaruh gitu, yang kena imbasnya gitu. Betul. Jadi jaga sikap lah, jangan sampai gara-gara perilaku tidak terpuji teman-teman bikers itu berimbas kepada kita. Kayak contoh misalkan ada daerah mana kecelakaan lah atau mengganggu, sehingga kemudian ada teman-teman motor yang dari klub lain datang ke daerah tersebut malah dihadang, malah ditimpukin batu segala macam, kan nggak kenal, beda orang gitu. Sedangkan netizen atau masyarakat tahunya ya udah sama aja gitu. Nah tolong dijaga lah yang kayak gitu. Nah untuk teman-teman motovlog ataupun youtuber yang memang mungkin
karena memang banyak ya yang baru mau mulai motovlog pakai kamera, mau handphone, mau GoPro, mau kamera apapun, itu nggak perlu minder, nggak perlu lakuin aja, karena yang seperti itu tuh akan seleksi alam, netizen yang akan menilai Anda layak kita tonton atau tidak, seru atau tidak. Berusahalah seseru mungkin tanpa membuang karakter asli, tanpa menggunakan cara-cara yang nggak perlu lah, giveaway gitu nggak perlu lah. Kalaupun mau giveaway ya kalau ada sponsor ya baru giveaway, nggak usah ngeluarin duit sendiri. Jadi intinya kita buktikan dengan karya. Iya dong. Buat apa orang follow kita gara-gara giveawayan kita? Yang mau di follow giveaway ya, apa mau kitanya karyanya gitu kan? Kalau gua karena pure memang entertain ya, art ya. Ya udah, gimana kita aja. Kalau memang lu suka sama gua follow, kalau enggak udah nggak usah. Itu aja sih. Oke, thank you Bro Rio untuk pertemuan kita hari ini. Kita juga minta izin untuk memasukkan link Instagram dan link YouTube di deskripsi kita. Boleh. Sukses untuk kita semua. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Semoga Allah sama-sama berkati kita. Chat, thank you banget Bro Hobing. Next, jangan lupa follow Instagramnya Bro Hobing sama subscribe YouTube channelnya kalau udah nonton. Oke, thank you. Sip.